public relation yaitu yang pertama sebagai expert prescriber. Seorang expert prescriber adalah seorang menjalankan peran seperti seorang konsultan. Ia adalah seorang yang dapat dipercaya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Peran yang kedua yaitu sebagai communication facilitator. Peran ini menempatkan praktisi public relation sebagai seorang pendengar yang baik dan penyedia informasi. Fungsi praktis adalah sebagai penghubung, interpreter, dan mediator antara organisasi dengan publiknya. Peran ini mencoba memelihara komunikasi dua arah dan memfasilitasi pertukaran informasi dengan menciptakan dan memelihara saluran-saluran media komunikasi yang diperlukan. Peran yang terakhir yaitu peran yang ketiga sebagai problem solving facilitator, yaitu praktisi yang menjalankan peran ini bekerja bersama-sama dengan para manajer untuk memecahkan masalah. Praktisi public relation menjadi bagian dari tim strategis. Hal ini bisa terjadi bila praktisi public relation mampu mempergunakan dan menunjukkan keterampilan dan nilai dirinya dalam membantu manajemen dalam memecahkan masalah. Tugas dan sasaran dari public relation dalam suatu organisasi yaitu yang pertama, menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tulisan melalui tampilan visual kepada publik. Yang berikut, memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau publik. Memperbaiki citra atau image organisasi. Yang berikut yaitu tanggung jawab sosial, di mana public relation merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan komunikasi persuasif yang timbal balik kepada publik. Maksud dari kata membangun dan mempertahankan dalam sebuah public relation adalah proses yang memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik, pengertian dan kepercayaan untuk saling menimbulkan citra yang baik dari publik terhadap organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, public relation sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dengan masyarakat. Jadi, public relation merupakan penghubung perusahaan atau organisasi dalam masyarakat, sehingga sering disebut sebagai humas yang merupakan singkatan dari hubungan masyarakat, sehingga diperlukan sebuah usaha membangun serta mempertahankan dari perusahaan atau organisasi, sehingga image dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat terjaga dengan baik di kalangan publik atau masyarakat. Kemudian contohnya yaitu seorang public relation merinci dana yang kemungkinan akan dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial misalnya, yang juga harus melihat dana yang ada dan efek yang diharapkan karena adanya acara tersebut, sehingga program dapat berjalan dengan baik dan perusahaan tidak merasa dirugikan, justru memberikan efek yang besar terhadap perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga acara yang diadakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tersebut dapat diterima dengan baik di kalangan publik atau masyarakat, serta menimbulkan
atau menumbuhkan maksudnya menumbuhkan menumbuhkan sisi positif dari masyarakat kepada perusahaan atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Iton Suaib akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Langsung saja jawabannya, krisis dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, baik perseorangan maupun kelompok organisasi kecil maupun perusahaan besar. Krisis terjadi tanpa perkiraan, tanpa perhitungan karena krisis berawal dari isu yang terus menyebar. Hampir semua organisasi pernah mengalami krisis. Wajar apabila kemudian sekarang ini timbul kesadaran dari pimpinan perusahaan atau organisasi bahwa mereka memerlukan kesiapan tersendiri untuk menghadapi krisis, terutama yang berkaitan dengan media relation atau hubungan dengan pers. Strategi seorang public relation dalam menghadapi masalah krisis yang terjadi di sebuah organisasi yaitu: pertama, strategi pencegahan adalah tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis. Dalam hal ini, public relation dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala yang telah timbul di awal sebelum krisis terjadi. Dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir strategis dan dalam menganalisa dan sekaligus memposisikan masalah krisis agar nantinya dapat dicegah secara dini. Kedua, strategi persiapan. Bila krisis tidak dapat dicegah sejak dini, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Membentuk tim krisis harus selalu mengadakan komunikasi agar suasana krisis dapat terpantau. Tim krisis harus dapat informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan krisis sehingga informasi yang diberikan kepada pers tidak menyimpang dengan situasi yang sebenarnya. Ketiga, strategi penanggulangan, yaitu apabila strategi pencegahan dan persiapan tidak sempat dilaksanakan, langkah terakhir yang diambil strategi penanggulangan yaitu masa kuratif. Dalam strategi penanggulangan terdapat langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan situasi dan kondisi. Penanggulangan krisis harus segera diatasi sebab hal tersebut dilakukan agar krisis tidak menyebar dan berkembang ke sektor lain. Selain itu, agar operasional organisasi tidak terganggu dan berjalan efektif. Pertanyaan dari kelompok 6. Langsung saja jawabannya, sehubungan dengan masalah krisis, orang yang mempunyai peranan penting untuk mengembalikan citra perusahaan yang baik adalah seorang public relation. Seorang public relation tidak hanya harus mempunyai teknik skill dan managerial skill dalam keadaan normal, tapi public relation juga harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, menghadapi, atau menangani suatu krisis kepercayaan dan penurunan citra yang terjadi. Selanjutnya merupakan tantangan berat adalah pemulihan citra positif masyarakat terhadap kepercayaan perusahaan. Krisis public relation adalah suatu peristiwa yang dapat membahayakan image perusahaan, reputasi maupun stabilitas keuangan. Suatu krisis dikatakan krisis public relation apabila krisis tersebut diketahui oleh publik dan mengakibatkan munculnya persepsi negatif terhadap perusahaan, organisasi, atau citra seseorang. Solusi dalam menanggapi krisis yaitu: yang pertama, melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Yang kedua, menentukan apakah penyebab yang terjadinya krisis memiliki dampak jangka panjang atau hanyalah fenomena sesaat. Ketiga, perhitungkan setiap kejadian dalam krisis dengan cermat sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, memusatkan perhatian pada upaya penyelesaian masalah. Yang kelima, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Yang keenam, segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan. Pertanyaan dari kelompok 7. Langsung saja jawabannya. Adapun peran public relation dalam perusahaan atau organisasi, yang pertama, penasihat ahli. Seorang praktisi public relation yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam hal penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Yang kedua, fasilitator komunikasi.
Dalam hal ini, praktisi public relation bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Yang ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah. Peranan praktisi public relation dalam pemecahan masalah persoalan public relation ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan eksekutif dan mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Yang keempat, teknik komunikasi. Peranan teknik komunikasi ini menjadikan praktisi public relation sebagai jurnalis in resident yang hanya menyediakan layanan teknik komunikasi atau dikenal dengan of communication in organization. Komponen-komponen yang terdapat dalam public relation, yang pertama adalah iklan, yang kedua pameran, yang ketiga media internal, yang keempat fotografi, yang kelima film, dan yang keenam pers. Kemudian prioritas yang dilakukan public relation agar tercapainya suatu organisasi adalah menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat atau perusahaan lain. Tanpa komunikasi kita tidak bisa menjalin hubungan dengan baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu informasi publik. Informasi publik adalah sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik. Nah, oleh karena itu informasi publik sebagai informasi yang sudah disahkan oleh undang-undang, maka dari itu kepentingan lembaga harus menyesuaikan dengan kepentingan publik, karena pada dasarnya publiklah yang lebih tinggi daripada lembaga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari rekan saya. Definisi ruang lingkup, tugas dan sasaran public relation. Definisi ruang lingkup public relation terbagi menjadi dua, yaitu external public relation dan internal public relation, di mana internal public relation adalah orang yang termasuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut, sedangkan external public relation adalah sikap tumbuhnya atau gambaran publik yang positif terhadap perusahaan tersebut. Kemudian tugas public relation adalah membantu, membangun, dan memelihara komunikasi bersama, dukungan dan kerjasama antar organisasi dan publik. Dan sasaran public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu atau kelompok saat saling berkomunikasi.